dan keresahan ini sekarang. Ya tapi memang banyak demo sebenarnya Kak. Dan pemerintah kan ngomong kita anarko. Iya. Iya kan? Udah mulai kayaknya. Oke teman-teman semua, kembali lagi di segmen Dede Creators Bincang Santai. Nah jadi kebetulan kali ini kan lagi ada hal-hal yang lagi marak ya Mas. Iya. Di kalangan mahasiswa, publik, segala macam untuk masyarakat sekarang lah. Itu ada yang namanya kayak aksi demo ini segala macam. Itu bisa jadi bahasan sih yang perlu kita kritik dan perlu kita jadikan sorotan. Iya. Kayak momennya pas karena kita juga lagi ngopi sekarang kan. Iya. Jadi kata Soekarno kan emang beliau lebih suka orang-orang yang ngopi sama bahas bangsa daripada kutu buku yang di rumah kan. Udah memikirkan masa depan bangsa. Iya. Dengan ngopi. Iya, makanya kita ngopi ini pas banget ya momennya. Dan gimana kondisi sekarang? Sudah tahu yang Gradi kebakar itu? Sudah tahu. Menurut saya juga sebenarnya kan kita unjuk rasa ini kan supaya LPS masuk. Tapi melihat dari kejadian itu, menurut saya malah beberapa orang yang bekerja atau berjualan malah pada akhirnya nggak bisa jualan. Iya, tapi kita nggak mengecilkan aksi yang dilakukan masyarakat ya. Betul. Cuman memang ini kondisinya masyarakat lagi marah gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman marahnya masyarakat tuh kenapa? Kalau kita boleh pakai bahasa yang agak kasar, yang tolol nih siapa sih sebenarnya? Sampai akhirnya rakyat itu marah, rakyat tuh akhirnya bergejolak dan akhirnya ada timbul aksi yang kita lihat akhir-akhir ini. Menurut teman-teman gimana? Dari sudut pandang orang itu udah jelas ya Mas. Itu bakalan pusat dari permasalahan itu otomatis langsung melirik ke pemerintah. Betul. Kalau menurut itu ya. Dan yang pasti adalah kenapa pada akhirnya masyarakat bisa sampai semalam ini, karena yang bisa kita pastikan adalah kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah ini tidak berpihak kepada rakyat. Kita sebenarnya bisa trace back sampai ke Jokowi. Tapi kalau kata beliau kan, saya mau kembali ke Solo menjadi rakyat biasa gitu kan. Iya. Nah, tapi sebenarnya as a government, apalagi beliau adalah mantan presiden ke-7 kita, ya kan? Seluruh kebijakan dan policy apalagi terkait IKN. Dana yang dibutuhkan untuk IKN kan ratusan triliun kan. Nah, ini akhirnya membuat beban yang cukup berat buat negara sebenarnya. Gitu. Nah, lebih lanjut lagi ketika Jokowi membuat IKN di akhir periodenya, sampailah Prabowo menjabat. Nah, Prabowo ini banyak mimpi besar kayak MBG, makan bergizi gratis yang which is kita udah nggak bakal dapet gitu kan, karena sudah terlalu tua sepertinya. Iya kan. Tapi akhirnya MBG ini butuh dana juga besar, IKN butuh besar, MBG butuh besar. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kata Pramono Anung di salah satu konten YouTube, beliau bilang IKN tetap berjalan, cuman Pak Prabowo punya fokus lain untuk dikembangkan di negara kita gitu. Nah, lebih lanjut lagi sebenarnya apakah yang akan terjadi? Terjadinya efisiensi tadi ya. Efisiensi terjadi. Yang rakyat marah yang kita rasakan sekarang itu ketika dua hal. Pertama, efisiensi itu malah menyasar masyarakat yang nggak bisa berhasil atau survive ketika nggak punya bantuan gitu. Yang ketiga nggak ada bansos. Ini yang disasar. Masyarakat yang rentan akan hilangnya bantuan-bantuan negara. Sedangkan amanat konstitusi yang kayak kita tahu itu harus ada, dan kesejahteraan rakyat itu harus dijamin oleh pemerintah. Yang pertama. Yang kedua, kenapa rakyat marah? Karena yang dipotong pertama tadi adalah masyarakat kecil. Yang kedua, penyampaian informasinya pun juga nggak lengkap. Dan pun juga berita yang disampaikan pun simpang siur kan. Iya. Yang didapat berbeda-beda dalam rakyat kita. Iya. Apalagi ketika Dewan yang terhormat bilang bahwa yang mau ngebubarin DPR tuh cuman orang-orang tolol tuh. Iya. Jadi jangan-jangan kita orang tolol juga tuh yang dimaksud sama Pak Ahmad Syahroni gitu kan. Tapi mari kita lihat kenapa kok masyarakat akhirnya punya gejolak mau membubarkan DPR gitu kan. Tapi menurut teman-teman gimana? Kalau yang pernah saya dengar ya Mas, pembubaran DPR ini nggak hanya di zaman sekarang Bu. Oh, iya. Itu udah pernah di zaman Soekarno kalau nggak salah. Betul, lalu juga di zaman Gus Dur. Ya, zaman Gus Dur. Ya sudah.
Dan saya rasa sepertinya pemerintahan Prabowo nggak pingin deh untuk membubarkan DPR. Iya nggak sih menurut teman-teman? Kayaknya nih dari pemerintahan itu kayak ada suatu penolakan kayak bakalan ada hilang itu yang bilang emang kayak penting gitu loh. Iya. Karena kan juga kita tanpa DPR kan pada akhirnya kita nggak tahu siapa yang akan mewakili suara kita kan lebih lagi. Iya nggak sih? Tapi sebenarnya balik tadi ke efisiensi, timbullah nih mulai dari Pati. Oh, yang real pajak ya? Pajak. Itu sebenarnya kan pemerintah daerah kan punya dua income pemasukan. Iya. Yang pertama dari APBN akhirnya turun jadi APBD. Yang kedua kan dari pendapatan daerah tersebut. Itu dari pajak, dari keuntungan apapun yang akhirnya badan usaha milik daerah tersebut gitu kan. Nah, masalahnya pejabat ini kan yang mau mencalonkan siapa sih gitu? Apakah kita yang minta dia untuk mencalonkan? Enggak kan? Enggak. Kita bahkan nggak kenal sama siapa dia gitu yang menjabat di kursi bupati maupun wali kota. Yang mau menjabat kan beliau sendiri. Berarti kan beliau ketika sudah mendapatkan apa yang beliau mau, harusnya kan beliau punya cara-cara tersendiri gitu. Anggaplah efisiensi berdampak nih kepada pemasukan daerah kabupaten atau kota. Ketika itu berkurang, akhirnya yang harusnya difikirkan oleh para bupati atau wali kota untuk menempatkan pemasukan, mendapatkan pemasukan dari cara yang kreatif nggak sih? Bener nggak sih? Bahkan kita aja sebagai mahasiswa teknik elektro ketika mau nge-wire aja, ketika nggak bisa, kita harus cari putar otak gitu loh. Bukan tiba-tiba kita rusak laptopnya itu, atau kita rusak aplikasinya supaya bisa melakukan apa yang kita mau. Kita nggak bisa seperti itu loh. Nah, tapi anehnya yang dilakukan oleh bupati gitu ya. Jadi bupatinya Pati gitu kan. Bupatinya Pati. Nah, itu adalah untuk menaikkan pajak PBB. Iya nggak sih? PBB nggak sih itu? Iya, perihal ada kenaikan terus Itu akhirnya dinaikkan 250%. Itu sumpah nggak ngotak sih kalau buat dari persenan itu kayak gimana? Iya, menurut kamu gimana kalau 250% gitu? Kalau melihat juga dengan kondisi rakyat saat ini ya, itu cukup nggak masuk akal sih, karena pada akhirnya juga rakyat pun untuk saat ini banyak yang juga pada akhirnya sulit cari pekerjaan. Betul. Jadi dengan adanya kenaikan pajak itu ya jelas aja kalau rakyat pada akhirnya marah dan mengadakan unjuk rasa ini. Unjuk rasa yang besar gitu sebagai awalan ya. Tapi yang lebih parah lagi kan kalau komunikasinya pemerintah sebenarnya, apalagi dari bupatinya Pati gitu ya. Beliau bilang bahwa seakan-akan beliau bilang ini polisiku, ini pendapatku, aku nggak peduli sama kalian, kalau nggak mau demo silahkan, saya nggak takut. Itu kan suatu hal yang bodoh yang dikatakan oleh seorang pemimpin publik gitu, pejabat publik yang digaji oleh pajak rakyat gitu kan. Ini yang pada akhirnya membuat demonya jadi besar gitu. Tapi kayak sampai ngomong tadi sih mas, Kenapa ini? kita nggak tahu yang nyalonin dia siapa, makanya dia juga nggak mau tahu kebijakannya pemerintah apa. Iya ya, seperti itu ya. Kayaknya gitu mas. Karena mungkin Indonesia sudah terlalu lama. Ini menurut hemat kami ya. Jadi kalau ada orang bilang kan kita berargumen ya dengan argumen kita, jangan kata orang gitu kan. Ini menurut hemat saya pribadi, mungkin Indonesia sudah lama dipimpin oleh dengan sistem kerajaan gitu. Jadi yang dipedulikan oleh pejabat itu bukan apa yang dia buat di sana, tapi apa jabatan dan apa titelnya gitu. Kayak kita kuliah nih, yang kita pedulikan kan mungkin nanti ST-nya, sarjana tekniknya, bukan keilmuan yang kita dapatkan ketika kuliah di UNESA gitu, di prodi teknik elektro gitu. Jadi akhirnya yang membuat pejabat akhirnya I don't give a fuck dengan apa yang kalian mau. Pokoknya aku sekarang bupatinya nih. Nah, menurutku sekarang butuh uang untuk membangun daerah. Mungkin kita nangkep sih apa yang mau dilakukan oleh Pak Bupati ini. Cuman kayaknya masih banyak pola komunikasi lain yang bisa untuk membangun daerahnya. Paling nggak, at least ketika kamu mau menaikkan 250%, meskipun kita nggak setuju ya, karena itu terlalu besar rasionya. Paling enggak, itu terjadi dengan pola komunikasi yang baik, dengan sosialisasi yang baik. Ini yang kita soroti sebagai mahasiswa. Iya nggak sih? Gimana? Tapi ini mas, ada juga beberapa masyarakat ini yang bilang, saya berarti nggak apa-apa kalau memang saya ditarik pajak yang banyak. Iya. Asalkan pajak ini digunakan untuk membangun. Betul. Dan tidak dikorupsi. Betul. Makanya kan check and balance di pemerintah juga harus ada. Makanya kan ada KPK gitu kan. Tapi masalahnya kita titik beratkan adalah masyarakat udah nangkep nih. Artinya bupati ini apa? Aku nggak apa-apa loh dimintai pajak besar. Tapi paling enggak pajak tersebut digunakan untuk membangun daerah gitu kan. Ya harus ada transparansi gitu, ada bukti nyata dari Iya. wujudkan dana lain. Iya, betul.
Makanya kan awal dari itu bulan Agustus atau Juli ya demo itu ya. Agustus. Atau Kita banyak demo di bulan-bulan Agustus. Agustus. Jadi di awal demonya udah seperti itu, Betul. kemudian ditambahkan ketika pidato kenegaraan di bulan Agustus pertengahan ya mendekati 17-an kalau nggak salah atau di tanggal 17 itu. Sebelum karena tanggal 16 ya. Iya. Iya. Bu Puan Maharani itu bilang bahwa mau menaikkan tunjangannya DPR. Itu gimana menurut teman-teman? Ya, sebenarnya dari awal kan sudah ada, dari zaman Presiden Gus Dur tadi juga menyebutkan bahwasannya sudah ada niatan untuk mengumpulkan DPR. Nah, kenapa kok kalau datangnya di sekarang? Karena ini tadi pemaniknya adalah dengan adanya kenaikan tunjangan DPR tadi, yang dimana masyarakat sekarang sudah posisi lagi pusing, banyak yang di PHK juga, melihat kok yang di atas ini tertawa dengan naiknya. Joget-joget itu. Iya. Mereka pucuk-pucuk itu. Nah, kan akhirnya meluap lah. Iya. Nah, tapi yang disayangkan adalah kenapa di bulan yang harusnya ini jadi Momen kita ya. Kemerdekaan nih. kemerdekaan kita kenapa malah jadi seperti ini? Atau mungkin kenaikan tunjangan itu momen kemerdekaannya DPR gitu loh, supaya makin merdeka mereka kan. Jadi itu yang nggak kita tahu sih. Tapi lebih lanjut sebenarnya itu dianulir oleh Pak Dasko sebenarnya, bahwa kenaikan itu nggak ada. Kenaikan atau upah itu sebenarnya nggak jadi naik. Gitu. Tapi yang aneh yang berkata tuh seorang ketua DPR RI gitu. Kok bisa? Beliau adalah badan legislasi Republik Indonesia, digaji rakyat, total tunjangannya juga besar. Tapi akhirnya 3 juta per bulan, per hari itu ya, 3 juta per hari. Iya, 3 juta per hari itu akhirnya dikatakan bahwa itu untuk menyicil rumah kontrak 5 tahun. Katanya 5 tahun. 5 tahun. Jadi 3 juta per hari kali 12 berapa? 36. 36 dikali 12 36 kali 12. sekian ratus juta dikali 5 tahun untuk menyewa 5 tahun. Balik lagi nih, satu kesamaan antara DPR RI dengan bupatinya Pati itu pola komunikasinya nggak bisa. Apa jangan-jangan DPR ini harus belajar public speaking di himpunan kayaknya? Boleh itu ya sebenarnya. Harus diajarkan cara koordinasi yang baik. Iya, cara berkoordinasi, komunikasi bertingkat itu harus kayaknya. Kalau nggak gitu, seperti ini terus gitu. Bahkan ketika akhirnya di tanggal 26 kalau nggak salah. 25 per 26. 25 kan kita dengar kabarnya bahwa aksi tersebut korlapnya nggak jelas. Ya, karena itu tuh belum ada lembaga penjamin yang tepat, logistiknya belum ada, terus dari segi kesehatan juga belum terjamin. Iya. Tapi ini ada aksi gitu ya. Tapi enggak sih. Ada aksinya tapi. Itu yang tanpa mengecilkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sebagai bentuk perlawanan dan perjuangan masyarakat Indonesia. Tapi lebih lanjut ini patut dipertanyakan bahwa kita SN mahasiswa kita tahu tuh caranya untuk berdemo dengan baik dan benar gitu. Ya kan ada SOP juga. Iya, dan saya yakin masyarakat Indonesia juga saya yakin paham betul akan hal itu. Mungkin ini yang patut kita pertanyakan lebih lanjut. Demo tanggal 25 itu siapa sih sebenarnya inisiatornya, siapa sih sebenarnya penanggung jawabnya gitu. Karena pun itu yang menjadi perjuangan sampai detik ini gitu. Awalnya kan dimulai dari sana kemungkinan. Iya, sampai detik ini kita bicara di podcast di warung kopi ini gitu kan. Nah, lebih lanjut lagi sebenarnya di tempo tanggal 26 akhirnya pahlawan demokrasi kita Afan Kurniawan ya. Beliau gugur di medan tempur dilindas oleh ban yang dibeli oleh pajak kita sendiri. Nah, ini yang menurut teman-teman apa? Excessive use of force gitu. Atau penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh Polri, polisi kepada pendemo menurut teman-teman gimana? Karena sampai detik ini 8 orang sudah gugur. Kalau logo kita kemerdekaan itu 8 80, ada sekarang rame di media sosial 8 yang meninggal, 0 yang diterima. Itu gimana teman-teman? Tuntutan kita 0 ini. Gimana? Ya, jadi sebenarnya yang menjadi pemanik awal hingga demo yang menyebabkan banyak sebut kerusuhan ya, karena memang pada akhirnya ini menjadi chaos. Kontennya di awal itu awalnya memang dari yang terjadi tadi. Ketika salah satu saudara kita meninggal tadi, yang pada akhirnya memicu fokusnya yang berbeda. Iya, tapi pada akhirnya kenapa kok bisa
fokus ini sampai pecah, men. Awal kita paham betul kita mau memenangkan agendanya rakyat, agenda untuk menghilangkan semua tunjangan-tunjangan yang sebenarnya kita nggak butuh gitu. Mereka tuh nggak butuh. Kayaknya nggak ada DPR RI yang nggak punya rumah deh. Yang nggak punya uang untuk beli motor, untuk beli mobil. Kalau mereka bilang, tapi kan aku harus buat undang-undang. Saya rasa DPR RI nggak perlu merasa spesial. Sampai ada analogi, sorry agak jorok analoginya ya, tapi kita mahasiswa kayaknya kita harus ngomongin itu. Ketika organ tubuh kita berdebat tuh, tangan bilang, ini saya lihat dari podcastnya Panji Pragiwaksono, dan sangat oke, dia bilang, tangan debat, tangan aku paling hebat gitu, kalau nggak ada aku kalian nggak bisa ngerjakan apa-apa gitu. Mata bilang, tapi aku paling hebat, kalau nggak ada aku kalian nggak bisa lihat gitu. So otak bilang, kalau nggak ada aku kalian nggak bisa gerak gitu loh, kalian nggak bisa punya. Terus ada satu organ yang nggak ngomong tapi tiba-tiba dia menutup rapat, lubang pantat dia tutup rapat selama 4 hari atau seminggu gitu. Akhirnya satu tubuh keringetan. Jadi seluruh organ tubuh itu kan penting. Jangan ngerasa penting sendiri. Bapak ibu kita masih bekerja sampai detik ini, dan beliau saya kira jauh dari perusahaan masing-masing gitu kan, atau tempat kerja masing-masing. Semua orang punya porsi kerjanya masing-masing. Jadi saya rasa DPR ketika bilang saya harus punya rumah yang dekat dan sebagainya, banyak loh sekarang buruh pabrik yang lari pagi untuk ngejar bus supaya bisa sampai ke rumahnya masing-masing, ke tempat kerja masing-masing, karena jauh gitu. Terus apa spesialnya DPR gitu sampai akhirnya harus punya tunjangan gitu. Itu kan ketanyakan. Itu yang kita awal mau usahakan. Lalu kemudian terjadinya tragedi itu tadi, abuse of power-nya polisi. Akhirnya dia meninggal, saudara kita, umurnya sama dengan saya, hampir sama dengan saya, umur 21 tahun ya, masih muda. Akhirnya kehilangan nyawanya karena berjuang di jalan. Kira-kira teman-teman, akhirnya apa yang terjadi setelah meninggalnya, wafatnya si saudara kita Hasan Kurniawan? Gimana teman-teman? Kalau saya sedih ya. Apalagi ada beberapa yang bilang juga bahwasanya saudara Afwan itu sebenarnya nggak ingin ikhlas. Oh ya? Ada yang bilang bahwasanya emang sedang menghindari lagi. Iya, memang dia lari ya. Iya. Malah pada akhirnya menjadi Korban ada. itu yang memang kita tangisi Indonesia juga. Iya. Pada akhirnya dari meninggalnya saudara kita tadi memicu gerakan dari masyarakat ojek online. Iya. Juga pada akhirnya itu juga untuk dewasa ini. Kamu dengan fokus ya menyerang ke Polisi. ya polisi. Karena pun juga sebenarnya polisi cukup lambat merespon ya. Harusnya ketika memang ada yang wafat, pun ada videonya terlindas Iya. kendaraan negara, harusnya kan segera dibuat press release atau press conference ya, untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Menurut Lutfi gimana terkait isu sekarang? Kalau menurut saya itu terkait isu sekarang itu, kita tuh butuh punya tuntutan yang jelas, Iya. target yang jelas. Kayak di sana tuh gara-gara target yang kita tuju itu nggak dapet, terus timbul suatu perlindungan untuk agar tidak terjadi kerusuhan itu, Kak. Masalah yang timbul itu tuh malah nambah gitu, Mas. Iya. Jadi makin banyak masalah yang timbul. Jadi masalah yang jadi permasalahan itu nggak ketemu. Iya. Apalagi sebenarnya terjadi juga setelah banyak chaos di Makassar, gedung DPR terbakar. Terbakar. Itu juga ada korbannya dari Oh iya. Iya. Itu ada korbannya di dalam situ. Ada korbannya itu juga kalau nggak salah dari pihak ini staff dari gedung tadi yang juga pada akhirnya terjebak dalam kebakaran api tadi. Oh iya. Ini juga sempat dibicarakan oleh teman-teman di media sosial Oh, di Makassar itu ya. di Makassar. Belum lagi di kota-kota lain di Jawa, di Surabaya, bahkan Gedung Gerahadi. Salah satu, saya masyarakat Surabaya, saya lahir dan besar di Surabaya. Melihat gedung bersejarah setua Gerahadi dibakar, sebenarnya sangat saya sayangkan tanpa mengecilkan perjuangan teman-teman. Melihat gedung Gerahadi yang pada akhirnya terbakar cukup membuat kami sedih sebagai masyarakat Surabaya. Cuman yang kita harus pahami adalah ini kemarahan masyarakat. Seperti kayaknya kita harus tanya Pak Prabowo gitu loh. Pak Prabowo kayaknya salah satu orang yang paham bahwa orang yang marah itu sebenarnya nggak bisa mikir logis. Kita sangat pahami itu, bahwa masyarakat yang sekarang marah meluapkan kemarahannya dengan cara mereka masing-masing, semisal untuk ke jalan, itu suatu aksi yang bisa disalahkan sebenarnya. Masyarakat boleh mengekspresikan itu dan diatur oleh undang-undang.
gitu kan. Cuman yang kita sadari adalah bahwa setelah kemarahan tersebut dampaknya bagaimana gitu. Karena juga di undang-undang mengatur bahwa demo itu maksimal ketika dilaksanakan di ruang terbuka pada jam 6 sore gitu. Nah, ini yang kita harus pahami sama-sama bahwa saat ini eskalasi aksi di berbagai kota itu cukup tidak terukur gitu kan. Tapi itu sangat wajar karena masyarakat pun wajar ketika marah. Marahnya kenapa ya? Karena pertama komunikasi dari DPR, dari para eksekutif di bidang di kota sampai di pusat ini lambat sekali. Ini masyarakat marah, kita harus sadar bahwa masyarakat marahnya kenapa? Masyarakat marah itu meluapkan emosinya akan hal yang terjadi, akan dia di layoff, tidak dapat kerja, investasi akhirnya nggak masuk. Kenapa? Karena pada dasarnya para investor pun nggak punya kepastian hukum ketika mau masuk di sini. Bayangin kita mau taruh uang 1 juta ke orang yang bahkan kita nggak bisa percaya. Mereka mau ngasih nggak? Enggak kan? Makanya orang-orang marah itu wajar. Dan saya kira masyarakat Indonesia sudah pintar sebenarnya, ya kan? Tanpa membenarkan penjarahan yang dilakukan oleh orang-orang, gitu kan? Di rumah Syahroni, Uya Kuya, bahkan rumah Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, itu juga kena bakar. Menurut teman-teman gimana? Atas penjarahan-penjarahan yang terjadi? Sebenarnya saya ingin highlight dulu ya, yang awal tadi. Iya. Pada akhirnya benar ya karena memiliki bahwasanya kemarahan masyarakat ini nggak bisa diselesaikan juga. Iya. Dan mari kita lihat dari dua sisi. Ketika yang satu sisi adalah kenapa kok kita demo sampai membakar itu semua, dan yang satu adalah ya ini adalah bentuk ekspresi kami. Karena kalau kita lihat dari sisi paling tadi, banyak pada akhirnya masyarakat kita yang setelah demo ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jualan, bahkan beberapa mall sampai tutup. Iya. Dan sudut pandang lain adalah masyarakat ini sudah capek. Kita beberapa kali demo nggak diterima dengan baik. Jadi ini adalah kalau kita nggak mau bakal ini, kita akan diangkat. Iya, betul. Itu jadi dua sudut pandang yang menurut saya nggak ada yang salah pada akhirnya. Dan semua betul menurut sisi masing-masing. Betul. Dan ini adalah bentuk nyata akan ekspresi masyarakat ya. Iya, oke. Kalau nggak seperti ini kayaknya kita nggak bakal diterima. Kayaknya tetap akan goals itu, penunjangan DPR yang ditambahkan itu. Ada yang diterima beberapa seperti di Yogyakarta itu diterima dengan baik. Oh ya, adanya anarkis. salut untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Beliau betul-betul sosok raja dan pemimpin yang sepertinya didambakan oleh masyarakat Indonesia sepertinya. Harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Iya. Nah, makanya kita lihat sekarang sebenarnya apa sih yang dituntut sama teman-teman? Belum lagi ada isu darurat militer. Itu ngeri itu. Menurut lu sih gimana? Terkait darurat ya mas, mungkin aku udah ada survei sih beberapa sih. Iya. Kayak juga ada ketertarikan di sana. Itu tuh menjadi suatu hal yang menarik banget buat Dimas. Nah, ini sudah survei nih. Ya, Udah survei. ya, kita kan selaku mahasiswa itu terus buka. Harus bekal. Oke. Nah, untuk demo pertama itu dari sini aku melihat beberapa akun dari platform sosial media. Itu ada beberapa hal yang menjadi pusat di sini, Mas. Itu yang pertama, itu ada beberapa kode dari presiden yang menjadi pemantik gitu loh. Ada yang bilang dari pidatonya Prabowo. Karena ada beberapa miskomunikasi di pidatonya Prabowo itu ada yang bilang ada kenaikan di sana. Iya. Nah, kedua, ada juga yang bilang kalau hal tersebut itu dilontarkan oleh Sri Mulyani sendiri. Oh iya. Bukan, Puan Maharani. Puan Maharani selaku ketua DPR RI. Selaku ketua DPR RI. Jadi miskomunikasi itu besar banget di sini pengaruhnya, Mas. Nah, itu tuh yang pertama dari hal-hal ini soal Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Itu ada di sini beberapa presiden itu tuh kayak yang menjadi sorotan publik sekarang ya. Kayak ada kebolehan buat mengibarkan ini itu segala macam. Terus kayak dari yang aku lihat ya, ini survei dari beberapa platform itu tuh kayak ada emang unsur kesengajaan buat memancing amarah gitu loh. Oh, ada provokator yang diset oleh publik. Iya. Meskipun kita nggak bisa bilang bahwa itu betul ya, karena kita nggak punya piranti untuk membuktikan itu ya. Iya, kita kan emang nggak punya Alat. Ya, alat membuktikan itu, memastikan itu benar atau enggak. Iya. Tapi kan ini emang dari beberapa halayak publik itu banyak yang menyorot ke hal kesana gitu, Mas.
bahwa adanya provokator sampai ada pembakaran dan sebagainya. Tapi ngeri juga kalau kita jadi darurat militer ya. Kita jadi kumpul gini ngobrolin tentang pemerintah gitu. Yang dijamin undang-undang bisa-bisa kita keluar dari sini mati dah. Tapi gimana? Karena pada akhirnya kalau emang udah kita kalau militer tadi, maka benar dan salahnya itu tidak bisa dilihat dari kita. Jadi mohon maaf mungkin yang kami dengar dari teman-teman di sosial media, kalau memang itu sudah terlalu militer, maka teman-teman ini bisa pada akhirnya ditangkap dan mungkin dibawa tanpa melihat teman-teman ini melaksanakan apa. Iya. Baik, kita nggak bakal tahu, kita pakai tato aja kayaknya ditembak kayak tahun-tahun sebelumnya itu. Dan itu yang kita nggak inginkan. Makanya kami rasa, karena mungkin kita udah ngobrol terlalu lama ya. Berapa menit nih, mas editor nih? Kayaknya udah 30 menitan, I think. 20 menitan. Udah 20 menitan. Jadi kita rasa kayaknya masyarakat tuh udah mulai harus untuk beralih. Kayak Soekarno sama Hatta dulu kan pernah bilang, Pak Hatta bilang, ini kayaknya udah nggak zamannya reformasi, nggak zamannya perang deh. Kita nggak bisa mikir perang terus. Soekarno bilang, ini nggak, saya masih pemimpin besar reformasi gitu. Kita harus tetap perang gitu, revolusi gitu. Harus tetap perang. Padahal pada dasarnya perjuangan itu kayaknya harus bergeser dari jalan menuju ruang-ruang akademik, menuju ruang-ruang diskusi. Karena pemerintah harusnya juga sadar, ketika masyarakat Indonesia tidak didengarkan, apa yang bakal terjadi? Maka agar kita tetap bisa kerja, agar kita tetap bisa berjalan ekonomi kita, agar bisa dapat suap nasi, pertama pemerintah harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, gitu loh. Yang kedua, pemerintah juga harus paham bahwa kalau kita tidak menjamin, kita tidak menyejahterakan masyarakat, kita mengefisiensi hak hidup orang banyak, yang terjadi itu pembakaran, chaos, dan lain sebagainya. Maka kita harus mulai ruang-ruang diskusi terbuka. Belum lagi sebelum kita sampai akhir episode ini sudah dengar yang Unisba sama Unpas diserang polisi. Gimana menurut kalian dulu? Sebagai insan akademisi gitu, gimana? Ya, jadi dengan melihat berita itu ya, sebenarnya ya yang kata bos kita, ya memang pada akhirnya beberapa aksi yang turun itu adalah mahasiswa. Tapi kan semua mahasiswa itu seperti itu. Betul. Pun juga kampus ini kan tempat untuk kita menimba ilmu. Betul. Jadi Kita punya otonomi kampus yang nggak boleh diserang sama aparat. yang saya lihat di berita itu sekolah kita menang, tapi pada akhirnya sekolah itu pun kena. Oh ya? Iya. Jadi sudah ditahan, lalu tetap harus masuk hingga tidak gas air mata dan sebagainya. Tapi press conference-nya akhirnya bilang bahwa polisi hanya sampai gerbang. Iya. Nah, yang lucu itu begini, katanya ada gas molotov, ada bom molotov yang dilempar. Anggaplah itu betul, bom molotov itu dilempar. Iya kan? Balik lagi, polisi bilang, saya menembakkan gas air matanya ke jalan, lalu anginnya masuk. Pertanyaan saya, kalau memang masa aksi provokatornya ada di kampus, kenapa ini tembak di jalan? Kecuali memang niatnya adalah supaya gasnya masuk. Padahal polisi bisa melepas semua atributnya untuk masuk dengan damai, mengamankan orang-orang itu ketika itu memang diharuskan. Balik lagi, kenapa kami tanyakan, polisi itu selalu menggunakan kekuatan yang berlebihan untuk menangani segelintir orang. Saya yakin tuh masanya nggak sampai 100 itu. Nggak sampai. Karena posisi malam dari dalam kampus kan. Menurut teman-teman gimana akan polisi yang sebenarnya selalu menggunakan kekuatan yang berlebihan? Sebelum kita akhiri video ini dengan kita ngomong sebenarnya kita maunya apa sih? Gimana menurut penggunaan kekuatan polisi yang berlebihan? Balik lagi, mungkin saya ingin juga melihat dari dua sisi, dari sudut pandang masyarakat dan juga polisi. Pada akhirnya, kembali lagi kita katakan di awal bahwasanya polisi ini juga adalah bawahan dari yang atasannya. Iya. Jadi polisi pun tetap melaksanakan perintah, namun yang kita tidak tahu adalah kondisi di jalan seperti apa. Apakah pada akhirnya masyarakatnya yang anarkis atau mungkin polisinya yang lalu menggunakan kekuasaan. Iya. Jadi memang kita lihat banyak bukti bahwa ada yang terjadi pemukulan, lalu adanya pelemparan gas air mata. Jadi kita lihat banyak mungkin beberapa polisi yang menggunakan kekuasaan berlebihan. Betul, kekuatan yang berlebihan ya. Tapi pun kita juga harus lihat bahwasanya polisi pun nggak semuanya seperti itu. Betul. Dan masyarakat pun
banyak yang pada akhirnya nggak bersalah pun jadi korban. Betul, itu nyata. Iya, itu nyata. Sudah banyak yang padanya meninggal 8 orang sampai detik ini. Data yang kita terima 8 orang dan puluhan orang-orang yang terluka dikarenakan demo ini. Nah, lebih lanjut lagi sebenarnya kalaupun polisi menggunakan kotanya berlebihan, masyarakat pun sebenarnya harus sadar bahwa apa yang kita lakukan sampai detik ini belum berakhir. Gitu kan. Kita tetap harus, kita punya 17+8 ya. Iya. 17 tuntutan yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 minggu. Ya kan? 8 tuntutan yang harus dilaksanakan dan dituruti oleh pemerintah selama 1 tahun. Menurut teman-teman gimana terkait 17+8 tuntutan tersebut? Apakah ini kita sejalan? Apakah ini bernafaskan perjuangan dan sesuai dengan kehendak rakyat? Atau menurut teman-teman gimana? Irsa? Sebenarnya pada akhirnya kan semua kita kan sekarang juga bisa berdiskusi di sosial media kan. Betul. Dan beberapa teman-teman kami, teman-teman kita juga banyak yang pada akhirnya memasang template untuk 17+8. Iya. Jadi kalau dari yang saya lihat sejauh ini rakyat sudah sepakat untuk pembinaan kita kala itu, dan itu adalah tugas pemerintah untuk pelaksanaan itu. Iya, karena pada dasarnya ketika ini nggak dituruti pun akhirnya menjadi lebih besar lagi kan. Iya, betul. Makanya kita bertiga ya, Lutfi dan Irsyad ya, kita sepakat mendukung tuntutan rakyat 17+8 dan menolak segala represivitas yang dilakukan oleh polisi. Pun kami menuntut untuk Presiden Prabowo, karena meskipun sudah ada keluar press conference ya, hendak mencabut dan lain sebagainya, tapi sampai detik ini kan belum ada pencabutan itu secara real. Rapatnya belum ada. Dan moratorium kunjungan luar negeri belum ada rapatnya, belum disahkan juga. Maka kami mendesak pemerintah untuk segera mencabut dan memoratorium perjalanan luar negeri sesuai apa yang dikatakan oleh Presiden ke-8 kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, agar Indonesia kembali damai, Indonesia kembali sejuk. Karena sebenarnya ini kata-kata yang saya terinspirasi dari film yang kita ngobrol tadi. Jika aku bisa mengulang hidupku 1000 kali, maka saya akan tetap memilih hidup di Indonesia. Karena dengan segala pahit, asam, dan manisnya, kami adalah seorang rakyat yang patriot dan mendukung bangsa kita untuk menjadi bangsa yang maju. Sepakat gak? Sepakat. Jadi kalau disuruh ngulang hidup 1000 kali kayak sore, kayaknya kita siap pilih Indonesia terus kan. Karena dengan Indonesia kita bisa merasakan perjuangan itu apa. Saya rasa itu yang kita bisa sampaikan. Ada lagi teman-teman mungkin mau disampaikan? Saya mungkin sedikit saja. Pada akhirnya dengan semua kekacauan ini, dengan semua perjuangan ini, pada akhirnya tetap saya sangat apresiasi pada teman-teman semua yang memperjuangkan hak-hak kita. Betul. Dan tetap tidak menyerah pada akhirnya sebenarnya. Dan jangan sampai menyerah. Jangan sampai menyerah. Sebenarnya dibilang masuk lagi, sejelek apapun, sehijau apapun nomor tetangga, tetap kalau kita adalah baik, kalau itu baik untuk kita sehari. Dan jika bukan kita yang berjuangan ini, lalu siapa lagi? Betul sekali. Lutfi? Ya, menurut saya itu dari yang perlu jadi bahan buat kita ke depan itu, kita tuh dari segi pemerintahan itu emang butuh evaluasi. Betul, sangat butuh evaluasi. Sangat butuh evaluasi besar-besaran. Dan juga dari beberapa oknum yang emang patutnya udah disalahkan itu dapat diberikan hukum sebaik-baik. Kami menuntut orang-orang yang akhirnya membunuh saudara kami Afan Kurniawan untuk segera dihukum dengan seberat-beratnya. Ya. Nah, jadi kita juga butuh transparansi segala bentuk perubahan struktural internal itu dengan benar-benar mempunyai kualitas dan integritas yang tepat. Jadi kita nggak salah dalam memilih orang-orang yang akan memimpin negara kita. Iya. Dan untuk para DPR RI dan bupatinya Pati, saya harap Anda segera berbenah, dan saya rasa cocok untuk Anda semua mengikuti kelas public speaking, karena saya rasa komunikasi Anda betul-betul harus dibenahi. Dan saya harap Anda tetap harus berjuang demi menuntaskan janji kampanye Anda untuk memajukan bangsa Indonesia. Terakhir, hidup rakyat Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.